Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Accounting SAP atau MASAP. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai exercise 10, yaitu mengenai statistical and real posting. Nah, di exercise 10 ini akan ada 2 task yang akan kita kerjakan. Jadi kita akan mulai mengerjakan dari task yang pertama, yaitu create a statistical order. Untuk caranya, teman-teman bisa ikutin seperti yang ada di modul. Yang pertama, kita buka menu counting, lalu kita pilih controlling, lalu kita pilih internal order, lalu kita pilih master data, dan yang terakhir kita pilih order manager atau yang paling atas. Kalau sudah ketemu, bisa kita double klik aja. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke halaman order manager. Nah, di sini kita bisa arahkan kursor kita ke bagian kiri atas sampai ketemu ini, si create ini. Lalu kalau udah ketemu bisa kita klik aja. Nah, di sini kalau teman-teman diminta untuk memasukkan order type-nya, kita tinggal masukin aja order type-nya itu 1000 ya. Tapi kalau nggak ada muncul seperti ini, berarti nggak usah dimasukin. Lalu kalau kita mau tahu order type 1000 itu apa, kita bisa klik kotak kecil yang ada di bagian kanan ini. Nah, lalu kita tinggal search aja. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi di tes 1 ini kita akan membuat statistical order untuk truck yang akan digunakan di service call center. Jadi ada call center kita yang si call center service itu menggunakan truck. Nah, cost dari penggunaan truck tersebut akan kita masukkan ke dalam statistical order. Nah, sebelum itu kita itu mau buat dulu nih si statistical ordernya. Baru nanti kita itu melakukan posting ke dalam statistical order tersebut. Nah, kalau kita udah tahu ya ini untuk apa, yang si 1000 ini kita bisa silang aja. Lalu ini kita bisa centang hijau atau kita enter aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman create internal order master data. Nah, untuk di bagian order ini kita bisa isikan dengan truck, lalu kode kelas, strip, nomor urut masing-masing. Oke, untuk di bagian order kita isi dengan truck, TRUCK, lalu kode kelas. Di sini kode kelas kita itu adalah K, strip, nomor urut kita masing-masing. Lalu untuk order type-nya kita bisa isi 1000, dan untuk di bagian description-nya ini kita tambahin sama si order kita. Jadi kita tambahin truck, lalu kode kelas, strip, nomor urut masing-masing. Lalu di sini untuk company code-nya itu adalah 1000. Untuk bisnis areanya itu kita ganti dengan 9.900. Lalu untuk bagian profit center itu adalah 1.400. Lalu setelah itu kita bisa pindah ke tab kontrol data. Nah, di sini itu teman-teman pastiin lagi bahwa si statistical order ini sudah terchecklist ya. Nah, kalau si statistical order ini sudah bisa dipastiin terchecklist, ini kita bisa tinggal save aja. Nah, di sini lalu muncul notif ya, yang artinya statistical order kita ini sudah berhasil terbuat. Nah, kalau sudah selesai, ini kita bisa /n aja. Dan kita lanjutkan ke task yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke task yang kedua. Jadi, di task yang kedua ini, kita akan melakukan posting transaksi statistical order yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk step-stepnya, teman-teman bisa ikutin dan juga bisa ikutin yang ada di modul ya. Yang pertama, kita buka menu counting, lalu kita pilih financial accounting, selanjutnya kita pilih general ledger, lalu kalau di modul ini kan posting ya, tapi nih teman-teman ganti, teman-teman pilihnya itu yang dokumen entry. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang enter GL account dokumen atau yang paling atas. Oke,
Kalau sudah ketemu, bisa tinggal di double klik aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman enter GL account dokumen company code 1000. Namun, kalau teman-teman sebelum masuk ke halaman ini diminta untuk memasukkan company code, teman-teman bisa tinggal masukin company code-nya 1000 ya. Lalu di sini untuk dokumen date-nya ini, teman-teman bisa isi sama tanggal hari ini, yaitu tanggal 6 Mei. Lalu untuk bagian currency-nya ini, pastikan currency-nya ini euro ya. Nah, di bagian atas sudah selesai, sekarang kita beralih ke bagian bawah, di bagian line item information. Nah, di sini jika kita belum melakukan posting atau belum mengisi apapun, maka bagian ini tuh indikatornya akan berwarna kuning. Nanti setelah kita posting dan ternyata itu tidak sesuai atau tidak balance, maka indikatornya di sini itu akan berwarna merah. Namun, apabila kita melakukan posting dan posting yang kita lakukan itu sudah balance atau benar, maka posting di sini itu akan berwarna hijau. Oke, di sini kita akan isi ya untuk bagian line item information-nya. Nah, di sini untuk GL account-nya ini kita bisa isi 475, lalu nolnya 3 kali. Lalu GL account ini adanya di bagian debit. Lalu untuk amount in dokumen currency-nya ini teman-teman bisa isi 2000. Lalu untuk text code-nya di bagian sini teman-teman bisa isi sama V0. Kalau mau tahu V0 itu apa, bisa klik aja kotak kecil yang ada di sebelah kanannya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ternyata V0 itu adalah 0% domestic input tax. Lalu teman-teman juga bisa scroll ke sebelah kanan dan teman-teman cari tab order ya, kolom order. Nah, di bagian kolom order ini teman-teman bisa masukin sama yang truck tadi, truck, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing. Oke, untuk di bagian debitnya yang kita perlukan ini sudah selesai semua. Nah, sekarang kita untuk isi GL account yang kedua, yaitu 113.100. Nah, ini tuh dia berada di sisi kredit ya. Dan untuk amount in dokumen currency-nya itu juga 2000. Nah, untuk di baris yang kedua ini cukup ini aja yang kita input atau yang kita masukkan. Kalau sudah selesai, kita bisa enter 1 kali. Nah, di sini ada muncul notif ya, dia merah. Nah, di sini itu artinya si GL account 4750-nya 3 kali ini harus di-assign ke cost center tertentu. Walau masukin internal order, tetapi tetap ya biaya ini itu harus masuk ke cost center. Alasannya karena si statistical order ini kan sifatnya itu untuk menganalisa, tapi sebagai penampung biaya tetap dari cost centernya. Nah, cost center yang di sini itu adalah cost center yang service. Nah, lalu di sini kita bisa scroll lagi ke bagian kanan sampai ketemu kolom cost center. Lalu di sini kita masukkan cost center service kita ya, yang serve, kode kelas, strip, nomor urut masing-masing. Jadi untuk cost centernya di sini itu adalah serve, lalu kas, strip, nomor urut masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita bisa enter 1 kali lagi. Nah, di sini bagian bawah teman-teman perhatiin bahwa errornya ini udah hilang dan di sini lampu indikatornya ini sudah berwarna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa kita posting. Nah, di sini sudah ada notif ya kalau dokumennya ini sudah berhasil terposting. Nah, kalau sudah selesai, ini kita bisa /n aja. Nah, sekarang kita mau ngecek lagi nih, apakah postingan yang sudah kita buat barusan ini sudah terintegrasi dengan cost center. Nah, caranya
teman-teman bisa buka menu accounting. Lalu untuk bagian financial accountingnya ini kita tutup, kita bukanya yang menu controlling. Selanjutnya kita pilih cost center accounting, lalu kita pilih information system, lalu kita pilih reports for cost center accounting. Selanjutnya kita pilih yang plan or actual comparison. Nah, di sini kita pilihnya itu yang cost center, actual, or plan, or variance. Nah, kalau sudah ketemu, ini kita bisa tinggal double klik aja. Nah, di sini di bagian controlling areanya kita bisa isikan dengan 1000. Lalu untuk fiscal year-nya kita isikan dengan tahun saat ini, yaitu tahun 2024. Lalu untuk from period-nya ini kita bisa isi dengan 5 ya, untuk bulan Mei. Dan to period-nya ini kita bisa isi juga dengan 5 atau bulan Mei. Karena ini kita buatnya di bulan Mei, jadi kita isikan dengan 5. Nah, untuk plan version-nya di sini kita bisa isikan 0. Lalu untuk or value di bagian selection group or value yang ada di bawah tulisan cost center group ini, kita bisa masukkan dengan cost center kita yang service ya, yang serve, lalu kode kelas, strip, nomor urut masing-masing. Nah, di sini cukup ini saja yang kita isi. Nah, kalau sudah kita isi, ini kita tinggal execute aja. Nah, di sini kalau tampilan kita itu berbeda itu nggak masalah, tapi yang teman-teman itu perlu make sure di sini itu muncul untuk cost elemen 47503 kali, yaitu vehicle cost, itu ada angkanya yaitu 2000. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih angka 2000 ini tuh asalnya dari mana, nah kita bisa klik cost elemen yang si vehicle cost ini, lalu kita double klik. Nah, di sini teman-teman pilih yang cost center actual line item. Nah, di bagian ini teman-teman bisa ke environment, lalu ke accounting dokumen. Lalu di sini teman-teman pilih yang accounting dokumen. Nah, di sini muncul deh jurnalnya. Dan di sini jurnalnya sudah sesuai ya sama yang kita input tadi. Nah, di sini untuk GL account 47503 kali itu ternyata adalah untuk company car cost, dan di sini amount itu adalah 2000. Lalu yang di bagian kreditnya si GL account 113100 ini adalah DTA Bank atau bank domestik. Nah, di sini juga nominalnya sudah sesuai sama yang kita input sebelumnya. Nah, di sini kita mau lihat itu aja, jadi kita bisa tinggal /n aja. Lalu di sini kita akan ngecek lagi nih di bagian internal ordernya. Soalnya kita kan juga input internal order. Nah, saat kita posting si truck tadi, sekarang kita itu mau ngecek nih apakah di bagian internal ordernya si angka 2000 tadi itu sudah masuk atau belum. Nah, caranya teman-teman bisa buka menu accounting, lalu teman-teman bisa ke controlling, lalu di sini untuk cost center accountingnya kita tutup dulu, kita beralih ke tab yang internal order. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang information system, lalu teman-teman pilih yang reports for internal order. Lalu di sini teman-teman pilih lagi yang plan or actual comparison. Nah, di sini teman-teman itu pilihnya yang paling atas ya, yang order actual plan variance. Nah, kalau sudah ketemu ini bisa tinggal di double klik aja. Oke, di sini untuk bagian controlling areanya kita bisa isikan 1000, lalu untuk fiscal year-nya kita bisa isikan 2024, lalu from period-nya kita bisa isi dengan 5, lalu to period-nya juga kita bisa isikan dengan 5 karena kita ini buatnya di bulan Mei. Lalu untuk plan version-nya bisa kita isikan 0, dan di bagian selection group untuk or value-nya kita bisa masukkan si truck tadi, yang truck, kode kelas, lalu nomor urut masing-masing.
kita bisa masukkan si internal ordernya. Oke, di sini cukup ini aja yang kita isi. Kalau udah, kita bisa tinggal execute aja. Oke, di sini sudah muncul ya. Untuk cost elemen 47500 itu adalah vehicle cost, lalu ada nih biaya aktualnya itu sebesar 2000. Oke, di sini kita cuma ngeliat itu aja. Kalau sudah, ini kita tinggal /n aja. Dan untuk exercise 10-nya sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.